Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Aviasi dimanapun berada? Semoga kabarnya sehat dan semangat. Ketemu lagi nih kita di podcast official DKPPU. Kita akan bahas banyak masalah, banyak hal-hal seputar dunia aviasi yang pastinya mengedukasi. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan di komen. Oke, kita ketemu lagi yuk. Kita bahas nih masalah-masalah yang terkait dengan dunia penerbangan. Pastinya dengan tamu-tamu yang istimewa. Are you ready? So, jangan lupa diikutin. And welcome to The Aviation Talk. Yuk ketemu yuk sama dua narasumber kita. Well sebenarnya sih yang satu udah bukan yang asing lagi nih. Kalau gitu kenalannya sama yang baru aja yuk. Yang pertama yuk. Yang pertama ada Bapak Oktadiansyah Ali Akbar STMBA IPP. Bener ya Pak Pak Oktadiansyah, bener ya? Oke, betul. Panggilannya siapa nih? Aku semena-mena manggilnya Pak Ali. Manggilnya siapa nih? Pak Okta, Pak Ali, Pak siapa? Atau pakai Bapak atau pakai Mas, pakai Abang enaknya? Bang aja, Bang Okta Pakai aja. Bang Okta. Oke, yang kedua nih, yang tadi bilang nih nggak asing lagi nih, ada Bapak Noviandik Suhirno, ya kan, Pak Novi? Apa Siap, kabar Pak? baik, Mbak Ini kayaknya abis kegiatan ya Pak ya? Iya, Wow, kita dengan habis dari rem inspection. Ya, betul. Pantes, nggak asing lagi soalnya ini ya, warna face-nya kan, Ya. yang ngejreng itu. Oke, untuk Bang Okta berarti ya? Ya. Untuk Bang Okta dan Pak Novi, ayo kita sapa teman-teman Sobat Aviasi dimanapun berada. Halo Sobat Halo, Aviasi. Sobat Aviasi. Selamat Oke, siang. selamat datang Selamat di podcast kita. Oke, ready ya? Are you ready? Ready dong, Ini nomor ready. penerbangannya. Ready ya Mas ya? Ready ya Ready. Bang? Ready ya Pak? Ini nomor penerbangannya. Yuk kita menjelajah angkasa. Tahu dong berarti nih kan tamu spesialnya nih ada Pak Novi ya kan. Nah Pak Novi kan dulu pernah di sini juga ya Pak ya. Betul. Oke, ini adalah kali kedua di Pak Novi ya. Ya. Oke, Pak Novi adalah FOOI, artinya adalah Flight Officer. Flight Operation Oke, Officer Inspector. aduh untung diingetin Pak. Flight Operation Operations Officer Inspector. Susah ya Pak ya. Iya. Oke, dan Bang Okta adalah juga FOO berarti ya. Betul, Oke, aktif betul. di mana Abang sekarang? Ya, saya berprofesi sebagai FOO, Flight Operation Officer di Maskapai Garuda Indonesia. Wow, Kakdai. keren. Wow, keren. Iya ampun. Oke, jadi Mas Bang Okta, asik Bang Okta, Abang Okta sebagai FOO aktif dan Pak Novi adalah sebagai FOOI, berarti backgroundnya juga adalah dulu FO ya Pak ya? Sampai sekarang saya masih current. Oh jadi jangan bilang dulu ya, biar Mas sampai sekarang masih maaf Iya. Pak, ampun, maaf Pak, iya, oke sampai sekarang masih current. Oke, berarti, nah kalau kita ngomongin ke FOO tuh berarti juga kalau tadi ngomongin current dan nggak current berarti juga punya type rating dong. Abang berarti juga punya type rating ya? Betul sekali. Oh, Ada- I see. kita punya type rating. Kalau misalkan kita di FOO itu mungkin sama kayak cabin crew ya. Jadi kita punya multi type rating gitu. Wow, Iya. Jadi abang nih sekarang semua pesawat yang dimilikin Garuda abang punya type rating ya? Betul. Wih. Ada 3 type rating di Garuda sekarang yang dimiliki fleet oleh Garuda. Yang pertama ada B737 Next Generation, kemudian Airbus A330 dan juga Boeing 777. Susah kayaknya ya. Nanti Sama. kita bahas ya soal. Kalau di profesi lain juga ada yang multi type rating. Oke. Oh, kayaknya susah ya Pak ya. Iya. Emang kayaknya ini ya apa namanya mesti mengeluarkan ekstra waktu, pikiran dan tenaga untuk Betul. jadi FOO ya. Susah-susah gampang Pak. Susah Jadi gampang ya. susah dulu baru nanti gampang. Oke. Nah, sedangkan banyak teman-teman nih Sobat Aviasi yang gini, FOO tuh apaan sih gitu kan ya. Karena
padahal nih kayaknya ribet banget nih. Tadi kita sempat cerita-cerita kan ya, Abang Okta juga sama Pak Novi yang ini nggak gampang loh gitu kan untuk jadi FOO gitu kan, banyak banget, apalagi mesti kuat banget ilmunya gitu kan ya, ilmu dasarnya gitu. Tapi terus teman-teman sobat aviasi suka yang ini FOO apaan sih gitu kan, karena lebih banyaknya gitu di dunia aviation tuh mungkin lebih tidak asing mengenal profesi pilot gitu kan, flight attendant, pramugari-pramugara, bahkan sama engineer ya, sama teknik gitu kan. Sedangkan FOO tuh mungkin lebih sepertinya nggak kelihatan orang-orangnya Jadi gitu. orang di belakang layar. Tapi kerjaannya harusnya nyata gitu ya, kelihatan gitu kan ya Pak, gitu kan ya Bang. Iya. Antara operasional karena kita mesti FOO itu yang ramu di belakang sebuah penerbangan. Oh, bikin racikan-racikan gitu ya Pak supaya ya. enak, supaya on time, Asik. supaya fuel-nya sedikit, supaya safety dan sebagainya. Wah, nah tuh sobat aviasi udah dikasih tuh bocorannya tuh, berarti kerjaan FOO apa aja sih, banyak ternyata. Oke, kalau gitu Abang Okta deh, jelasin deh Bang kalau gitu nih untuk sobat aviasi yang penasaran. Nih Abang Okta nih di Garuda Indonesia ngapain aja sih kerjanya? Oke. Makasih Kakak Day. Jadi, Aduh ya ampun, sama-sama. iya. Jadi saya mungkin sapa dulu sobat aviasi. Oh ya, iya, silakan. FOO. Yeay, Oke, sobat teman-teman aviasi. FOO. Jadi FOO ini sudah sampai tadi Pak Noviandik. Ini tidak terlihat, dia kasat mata jadi ya. Kasat mata, jadi harus pakai mikroskop kali kalau mau melihat. Mungkin karena berbagai macam fungsi dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman FOO, sehingga mungkin tidak langsung bersentuhan dengan teman-teman penumpang dan profesi lain. Jadi secara gampangnya tadi ibarat kata seorang koki lah kalau Pak Noviandik ibaratkan ya. Jadi yang meracik, yang membuat menu seperti itu, menu yang kita sajikan itu berupa rencana penerbangan atau flight plan seperti itu. Nah, jadi kalau secara ringkasnya bisnis proses dari si FOO ini, yang pertama dia harus merencanakan, inti katanya merencanakan dan memonitor. Terus yang ketiga memastikan. Itu aja 3 kata itu, merencanakan, memonitor dan memastikan. Jalannya penerbangan gitu, jalannya suatu operasional penerbangan. Betul. Oh, I 3 see. kata itu. Jadi merencanakan penerbangan. Apa saja yang direncanakan? Ya di bagian ada fungsi flight planning di teman-teman FOO. Jadi dia merencanakan rute, merencanakan destinasinya di mana, alternate-nya di mana, merencanakan load-nya gimana, terus fuel-nya berapa. Itu di area flight planning. Juga dia perencanaan. Setelah perencanaan ada juga dia merencanakan terkait dengan izin-izin rutenya seperti itu. Negara mana saja yang dilewatin, kemudian daerah mana saja yang nggak boleh dilewatin, semua direncanakan oleh tim FOO ini. Termasuk Mbak Dayang ada satu lagi nih. Kadang penumpang terutama yang ATR ya. ATR tuh begitu dia duduk di depan, kan pintunya ATR itu kan di belakang. Oh ya. Nah, ada penumpang yang ke belakang sama cabin crew nggak boleh. Karena apa? Teman-teman FOO ngitung keseimbangannya. Jadi pada saat dia bergeser ke belakang, otomatis pesawat akan balance-nya ya. Jadi dia akan pada saat nanti landing, dia bisa tail strike. Jadi tail strike itu ekornya nempel di runway. Ya ampun. Itu salah satunya dihitung oleh teman-teman FOO. Segitu rumitnya ya. Dan kita sampaikan ke cabin crew, teman-teman cabin nggak boleh ada ya penumpang yang bergeser ke belakang. Karena nanti akan terjadi tail strike. Balance-nya. Ini salah satu dari keseimbangan pesawatnya itu. Keseimbangannya juga dihitung. Oh gitu. my god. Rencanakan keseimbangan pesawat sama limitasi. Jadi pesawat nggak bisa juga ngangkut sebanyak-banyaknya penumpang, mengangkut Atau sebanyak-banyak kargo. misalnya kenapa nggak mungkin ada airport yang kecil, kenapa kok nggak pakai 777 aja? Iya. Musim haji mungkin ya. Bener. Musim haji semua daerah pengen berangkat haji dari tempatnya. Tapi kan runway-nya nggak cukup atau isiannya nggak cukup sehingga nggak mungkin pakai 777. Nah, ini salah satunya teman-teman FOO juga melakukan perhitungan-perhitungan semacam itu. Bener-bener. Atau kadang-kadang penumpangnya suka gini, aneh deh, kok ini padahal pesawatnya kosong tapi kok dibilang penuh. Mungkin itu kali ya Abang. Oke. Oh gitu. Jadi pertama adalah perencanaan operasional penerbangan. Betul. Termasuk mungkin di dalamnya adalah tentang weather condition ya. Betul sekali. Oh siap. Makanya dia nanti akan setelah merencanakan tadi ya,
penumpangnya berapa, kemudian fuelingnya berapa, destinasinya kemana. Kalau destinasinya nanti cuaca buruk kemana gitu larinya, itu sudah direncanakan oleh tim FOO. Termasuk tadi keseimbangan pesawatnya juga, limitasi ketika pesawat mendarat di runway tersebut berapa, semuanya sudah direncanakan. Oke, untuk perencanaan aja, Abang tadi katanya punya type rating yang semua pesawat yang dimiliki dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Betul. Oke, itu aja udah pusing ya, baru perencanaan ya, baru perencanaan. Gak semua tipe pesawat itu mempunyai performance atau mempunyai daya keunikannya masing-masing ya Pak ya? Masing-masing punya keunikan. Benar. Kenapa FOO mesti punya type rating gitu. God, susah. Mungkin ada salah satu lagi ya. Kalau FOO nggak hanya melakukan perhitungan-perhitungan di airport-airport yang sudah jadi, tapi airport yang baru pun seperti airport di Kediri ya, Doha itu ya. Doho ya. Doha Pak ya. Doha. Oh iya. Doha. Beda tipis. Beda A sama O aja. Benar. Jadi di Doho itu ketika itu mau diterbangin, maka teman-teman FOO menghitung dulu. Jadi pesawatnya apa yang mau masuk ke sana. Kemudian kita perhitungkan panjang runway-nya cukup nggak. Kemudian lebarnya cukup nggak. Kemudian ada di dalam dunia penerbangan itu ada namanya kekuatan aspal dari si runway, itu dinamakan dengan PCN ya, pavement classification number. Ada juga yang di pesawat namanya ACN. ACN itu aircraft classification number. Jadi antara ACN dengan PCN, ACN tidak boleh lebih dari PCN-nya. Sehingga pesawat pada saat landing tidak ambles atau tidak rodanya tidak masuk ke dalam runway. Sesusah itu baru perencanaan loh. Ini baru satu perencanaan. Terus kemudian yang kedua adalah tadi monitoring. Jadi setelah selesai direncanain, terus operasionalnya nih di monitoring, gitu kan, Bang? Jadi, gimana? Setelah selesai kita perencanaan dan analisa ya. Jadi di dalam tahap perencanaan itu menganalisa semuanya, menganalisa loadnya, menganalisa runway-nya, menganalisa cuacanya, menganalisa negara yang dilewati, rute yang dilewati, semua dianalisa dalam proses perencanaan tersebut. Nah, masuk lagi untuk proses dispatch-nya. Ketika dispatch selesai, kemudian FOO membuat suatu rute penerbangan yang kita namakan flight plan. Nah, flight plan tersebut langsung dilakukan briefing kepada pilot atau PIC, pada captain. Oh gitu. Itu dulu sebelum nanti ke monitoring. Ketika sudah perencanaan, kita mau bertahap ke monitoring, kita harus yang dinamakan joint responsibility dengan teman-teman captain maupun PIC. Jadi kita udah ada nih. Jadi sudah ada menu makanannya. Ini kita coba hidangkan, cocok apa enggak nih kira-kira, sesuai dengan tentunya sesuai dengan regulasi yang hasil ada. Ramuan tadi ya, racikan tadi ya. Jadi, mungkin dikit. Jadi kalau di teman-teman pada saat melakukan planning ya, kita itu melakukan, ada istilah di dalam dunia penerbangan namanya TEM. TEM itu Threat Error Management. Jadi kita menganalisa semua threat-nya atau ancaman-ancaman. Weather itu ancaman buat penerbangan. Kemudian runway close itu ancaman. Kemudian banyak ancaman-ancaman yang ada, penumpang, jumlah penumpang, load, kargo, dan sebagainya, itu ada sebuah ancaman. Nah, itu harus di-manage sehingga threat-threat itu tidak tembus menjadi sebuah error atau kesalahan. Itu harus di-manage. Nah, setelah di-manage, jadilah sebuah apa tadi? Data saji mungkin Data saji, flight plan. Nah, disinilah fungsi antara pilot dengan para FOO sangat erat sekali untuk menentukan apakah penerbangan ini layak diterbangkan atau tidak. Jadi kalau dari sisi pilot mengatakan nggak layak, ya penerbangan nggak akan terjadi. Atau sebaliknya, dari sisi FOO ini nggak layak, Cap. Jadi kita nggak bisa terbangkan. Nggak bisa terbang. Sehingga ini terbentuklah joint responsible antara pilot dengan FOO menyepakati bahwa penerbangan ini bisa terjadi atau tidak. Kalau tidak, selesai. Jadi kalau misalnya ada delay, ada postpone, itu adalah salah satu bentuk mitigasi. Bentuk apa ya? Mitigasi itu bentuk perencanaan lanjutan ya. Solusi. Bagian dari solusi. Jadi nggak semua delay itu buruk. Karena delay itu sebenarnya
juga menyelamatkan penumpang. Kalau ini dipaksakan terbang, ada kemungkinan kita bisa kena weather loh. Ya. Ada kemungkinan kita pada saat kita landing di airport tersebut, di destinasi kita bisa keluar landasan loh. Sehingga kita perlu melakukan penschedulan ulang. Oke, jadi Karena weather dan mungkin sebagainya. itu sebabnya kadang-kadang sobat aviasi yang mungkin lebih mengenal dunia penerbangan bilang kalau FOO itu adalah pilot darat kali ya. Iya. Mungkin karena itu Iya. ya. Iya. Karena memang tadi Betul. joint responsibilities tadi ya. Betul. Terus karena memang decision making terhadap memang apakah suatu operasional penerbangan bisa berjalan atau tidak itu diputuskan berdua antara dengan FOO dengan gitu ya pilot. dengan pilot dengan Iya. PIC Iya. gitu. Betul sekali, Mbak. Oke, Abang. Itu namanya dispatch release. Oh, Jadi kalau I see. belum dispatch release itu belum ditandatangani kedua belah pihak, maka penerbangan tidak akan Tidak terjadi. akan didispatch, Siap. tidak akan diterbangkan lah. Siap. Oke, Abang. Jadi setelah itu tadi kemudian baru ada proses monitoringnya. Monitoring. Setelah selesai dan diputuskan. Misalkan Kakak Dayang seorang PIC, kita udah Waduh, sepakat ya nih ya. ampun. Makasih loh, Abang. Ya, terus. Kita sepakat nih dengan flight plan, sudah kita menandatangani dispatch release, kami langsung lanjut untuk memonitor ATC ke ATC, tim ATC. Ini menu yang kita sajikan sudah di-approve sama-sama, kita langsung memberitahukan dan menginformasikan kepada tim ATC. Ini loh jalur yang mau kita lewatin sesuai dengan flight plan itu. Ini pesawatnya, ini nama kaptennya, ini capabilities navigasi dan lain sebagainya ada semua di ATC flight plan tersebut. Oh, I see. Salah satu nih ATC flight plan nih. Kalau ATC flight plan ini nggak disubmit, pernah ada kejadian yang pesawat ditembak. Nah, itu dia. Contohnya ditembak karena dia ngelewatin Batasan. tidak ada flight approval ya lewat Betul, di situ. betul, Pak. Sehingga ditembak. Kemudian Garuda juga pernah ngalamin ya waktu dulu ya. Kita disuruh turun ke Kolombo karena ATC flight plan-nya ATC flight plan nggak tersubmit dengan Ya, benar ya, kayak betul. gitu. Oh. Jadi ATC flight plan itu juga sesuatu yang wajib. Dan krusial ya dan ternyata Iya. apa? Karena itu perizinan kan. Jadi kalau mereka nggak dapat izin ke lintas di negara itu, ya negara itu punya hak untuk menurunkan pesawat itu ke negara dia. Atau menolak masuk Menolak ke masuk. wilayah udaranya. Karena wilayah, Ya. benar-benar. Dan karena yang wilayah paling udara. yang paling pernah terjadi ya ditembak. Oh. Itu yang memang Jadi, kita serem ya. Iya, jadi tugas kami memastikan sebelum itu terbang, tugas para FOO ini memastikan bahwa sepanjang rute yang akan kita lewati ini sudah mendapatkan approval. betul. Oh. Izin rute kalau kita bisa Izin bilang. rute. Izin rute, Oke. izin penerbangan, izin untuk landing, izin untuk melintas, semua dalam proses perencanaan tersebut. Banyak. Iya. Nah, kalau daripada Abang ngurusin segitunya banyak, ya kenapa nggak Abang ikut aja sekalian di pesawatnya? Oke, nah itu pertanyaan menarik juga banget gitu kan. Jadi tadi saya bilang ada 3 kata kunci tadi yang yang pertama kita merencanakan, monitor dan memastikan. Nah, ketika kalau kita mengikuti pesawat tersebut atau di dalam onboard pesawat tersebut, ya ada 2 fungsi yang belum kita bisa jalankan, yaitu memonitor sama memastikan tadi. Oh, gitu. Jadi memang kita harus memastikan dulu tadi perencanaan, weathernya sudah above minima, izin rutenya sudah ada, rute yang kita lewatin juga sudah memang benar-benar disubmit ATC-nya gitu. Nah, setelah selesai semua dalam tahap perencanaan itu dan juga sudah disubmit di ATC, baru pesawat tersebut layak terbang. Termasuk juga perencanaan yang kita cek perencanaan dari rotasi pesawat atau pesawat yang kita gunakan gitu. Kita harus analisa juga pesawat ini nanti setelah dipakai dari Cengkareng ke Denpasar, kemudian kemana lagi. Kemudian kondisi pesawatnya juga kita harus lihat planningnya seperti apa. Adakah kerusakan gitu. Itu dalam tahapan perencanaan. Jadi perencanaan tuh cukup kompleks di situ. Dan luas, iya. sekali memang. Dan banyak. Oke, tapi memang mungkin ada beberapa operator yang mungkin tidak sekompleksitas operasionalnya tidak sekompleksitas Garuda, yang memang FO-nya juga ada yang on board ya. Betul ya, Bang sekali. ya, ada Betul, ya. betul. Oh, oke, mungkin coverage-nya yang memang juga bisa di-conduct monitoringnya dilakukan dengan yang bersangkutan FO-nya ikut on board gitu ya. Betul. Oh, I Jadi see. untuk yang beberapa case ketika di tujuan tersebut memang belum tersedia
fungsi FOO, misalkan ya ada charter ke mana ya, ke negara Antah berantah seperti itu. Nah, barulah diajak dari teman-teman FOO untuk diajak. Kalau nggak diajak nggak ikut ya. Ya ampun abang, gimana sih udah sekolah susah masa nggak diajak, kasihan amat Kasihan yang ditinggalin ya. Disuruh mikir lagi ya. Iya, makanya, Ya ampun, kasihan banget sih abang. Oke, jadi terus ini setelah selesai proses penerbangan lanjut ke proses monitoring. Nah, proses monitoring di sini nggak cuman ATC saja yang memonitor pesawat yang diterbangkan ini. Ada fungsi FOO yang memang memonitor, yang kita sebut mungkin teman-teman FOO flight watch atau flight following. Memonitor, memfollow, melihat, memwatch gitu. Penerbangan ini berjalan sesuai dengan rencana penerbangan atau dispatch release tadi. Kenapa kita tidak serahkan kepada aplikasi yang banyak beredar di dunia maya? Kenapa harus diserahkan kepada FOO? Oke, itu pertanyaan bagus juga ya, Kak Dayang. Jadi ketika sudah selesai terbang, memang pesawat ini juga dimonitor ya di setiap negara, dia akan meminta izin, melintas segala macam. Nah, supaya kita memastikan ini tidak deviate jauh atau berbeda jauh dengan plan yang kita sudah submit. Nah, kita ada komunikasi juga dengan para penerbang atau para pilot itu melalui komunikasi, baik komunikasi via data atau nanti via komunikasi via suara. Gitu. Jadi dari via data itu sendiri ya, kalau misalnya alatnya kita kenal mungkin ada istilah ECARS. Nah, itu ECARS kita kayak nge-text gitu ya. Teks memberitahukan kepada pilot atau pihak captain-nya, Captain, ini sudah ada update weather terbaru. Kemudian juga jika terjadi nih misalkan ya ada diversion ataupun kita mendarat di tempat destinasi yang tidak semestinya atau di alternate kita, itu pun dari teman-teman flight watch atau flight following juga memberitahukan via tadi ECARS ataupun nanti via suara seperti itu, Mbak. Ya, mungkin salah satunya dari flight following itu memang diatur di dalam regulasi kita ya. Baik CSR 121 maupun 135. Jadi memang ada aturan bahwa operator itu harus punya yang namanya flight monitoring atau flight following atau sistemnya flight nih Pak ya. Fungsi. Jadi fungsi. Siap. Jadi fungsinya adalah memonitor. Jadi memastikan ketika pesawat itu berangkat dia nggak loss dari plan yang jadi nggak keluar. Jadi kalau misalnya dalam dia punya alat masing-masing, kalau operator seperti Garuda dia punya alat untuk mau watching atau mau memonitor tracking semacam tracking. Ya mungkin kalau teman-teman ada sering kalau mau pacarnya mau landing terus buka aplikasi. Ini pesawat udah sampai ujung runway nih. Garuda juga punya semacam itu. Tetapi seperti Mbak Dayang tadi kan udah banyak aplikasi ya. Aplikasi banyak, tapi tidak ada biasa. Apa namanya? Kalau kita submit sesuatu itu confidential? Bukan. Apa tuh Pak? Apa namanya? Term and condition. Ada term and condition. Kalau untuk penerbangan nggak bisa yang aplikasi yang tidak mau bertanggung jawab. Benar. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Jadi dia kita harus beli sama aplikasi yang berani bertanggung jawab. Dan ada aturan. Ada aturan pesawat ini nggak boleh lepas sekian menit dari pantauan. Itu ada aturannya. Sehingga teman-teman operator biasanya akan menyewa semacam aplikasi yang Mbak Dayang sampaikan tadi, tetapi dengan berbayar. Dan real time ya pastinya dan ada tanggung jawabnya. Salah satu lagi fungsi flight following, misalnya ini ada ancaman bom. Ada ancaman bom. Teman-teman flight following akan lebih tahu duluan. Kalau misalnya ternyata ya kita komunikasi dengan pilot ya lewat flight following. Oh ini ada ancaman bom loh. Pesawatmu akan diancam. Nah, ini koordinasi dengan teman-teman dengan penerbang adalah dengan teman-teman nih mau di-divert kan atau mau di mana kan teman-teman flight following yang akan menentukan itu. Ya ampun pusing Jadi kalau saya tambahin juga Pak, kalau aplikasi kan kita cuma melihat ya. Kita nggak bisa berkomunikasi, itu kata kuncinya. Apapun yang terjadi di penerbangan. Contoh paling hal sederhana gitu kan, ketika mendarat mau parkir di mana, berapa wheelchair yang digunakan itu dari ada contoh misalnya ada teman-teman yang incapacity gitu ya. Baik itu pilot atau baik itu air crew maupun penumpang. Teman-teman ini
ya dari flight following tahunya. Ya. Sehingga nanti operation control akan dihubungi dengan flight following untuk menyiapkan. Ya. Jadi mohon maaf, ini bisa terjadi kalau incapacity nggak segera disiapkan, ya mungkin begitu landing nunggu ambulan, nunggu dokter sudah meninggal duluan. Iya, itu berarti juga terkait dengan efektif dan efisiensi ya. Betul. Oke, untuk Jadi memastikan juga dari teman-teman flight following ini akan report ke OCC, Operation Control ya. Tadi monitoringnya bisa melalui Operation Control. Operation Control akan menyampaikan ke stasiun di mana si pesawat atau pesawat ini akan divert membawa incapacity penumpang tadi. Dan kita biasanya dari teman-teman Operation Control udah minta station manager di sana untuk menyiapkan ambulan, menyiapkan dokter dan sebagainya. Jadi ketika pesawat itu udah landing, maka ambulan udah langsung nempel. Pertama kali yang dievakuasi adalah orang yang incapacity tadi. Harapannya orang yang incapacity tadi langsung bisa terselamatkan. Jadi tidak menjadi lebih meninggal atau dan sebagainya. Oke. Penanganan darurat lah, emergensinya, semua kegiatan emergensi itu semuanya sudah ada di prosedur dari teman-teman flight watch. Tadi ada ancaman bom, ada penumpang sakit, penumpang yang sedang sekarat. Itu fungsi monitoringnya. Betul. Jadi porsi besarnya keberhasilan suatu operasional penerbangan itu ada di tangan FOO nih ya. Termasuk memang juga porsi besarnya makanya porsi besarnya nih memang kan juga memang ada pastinya setiap pihak-pihak terkait lainnya juga kan ikut berkontribusi gitu. Tapi ada porsi-porsi besar tadi yang tadi di belakang layar yang memang tadi mungkin tidak terlihat tapi memang juga banyak mempunyai peran gitu kan ya, fungsi gitu kan ya. Termasuk tadi akhirnya menjaga efektif dan efisiensi suatu penerbangan gitu. Tadi untuk menjaga pertama memang performance dari on time performance-nya suatu operasional gitu kan ya. Terus kemudian untuk menghindari misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan banyak ya maksud kayak misalnya mungkin kalau isu-isu yang terakhir kan kita banyak ngeliat di YouTube ya. Banyak tiba-tiba di dalam ada satu kondisi penumpang di dalam pesawat, lampunya mati, AC-nya panas dan sebagainya. Yang kayak gitu, itu juga peran fungsi dari FOO penting banget. Sampai ke situ. Iya. Jadi kalau pesawat ketika masuk di apron, otomatis engine harus dimatikan. Ketika engine dimatikan, mau nggak mau semua elektronik yang ada di situ mati. Shutdown. Nah, pesawat dilengkapin yang namanya EPU. EPU itu gensetnya. Semacam genset lah. Kalau di dalam gensetnya power unit. Jadi acceleration power unit itu untuk menggantikan fungsi si engine tadi untuk kelistrikan, AC dan sebagainya untuk EPU. Tapi lagi-lagi EPU bisa rusak. Ketika EPU-nya rusak, mau nggak mau perlu daya yang dari luar, eksternal. Ada GPU yang untuk menyalakan elektronik, ada AC car. AC car itu AC yang ditancap atau pakai mobil. Iya, pakai mobil. Soalnya AC car. Iya, AC car ditancap dari belakang terus AC-nya masuk ke dalam. Nah, peran dari teman-teman monitoring ini penting untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang di stasiun sana untuk segera menyiapkan EPU-nya disiapkan, AC car-nya disiapkan sehingga pada saat landing sebelum engine dimatikan dipastikan peralatan itu sudah ada di bawah pesawat. Sudah nempel dulu semuanya. Baru engine dimatiin. Betul. Diganti dengan yang EPU, diganti GPU, diganti AC car external power benar. Sehingga mungkin nggak terlalu lama gitu. Nah ini sangat penting banget peran fungsi dari FOO dan jadi untuk memastikan kenyamanan penumpang, keselamatan. Jadi harus reliable lah ya gitu kan, bahasa canggihnya reliable lah ya. Oh my god. Terus kan ini kan dengan segala kompleksiti pekerjaannya gitu kan ya. Susah nggak Bang? Jadi FOO tuh susah nggak sih? Kok kayaknya ribet ya, rumit ya. Rumit ini Mbak. Paling nanti saya tadi sampaikan juga nih nambah kerumitannya Kakak Dayang nih. Jadi setelah selesai monitoring flight following tadi, itu ada juga tuh, ada namanya fungsi juga flight movement control. Ya ampun, masih belum selesai. Oke. Tapi kita cukup singkat aja. Flight movement control itu ketika tadi ada
penumpang yang butuh penanganan darurat. Kemudian pesawat tersebut akan mendarat di alternate atau tempat destinasi yang tidak harus semestinya gitu. Nah pesawat ini kan harus di plan lagi mau kemana gitu kan. Pesawat yang penumpang yang udah nunggu di destinasi misalkan Cengkareng Denpasar ternyata divert ke Surabaya. Nah penumpang di Denpasar ini kan harus diangkut dengan pesawat tersebut. Mau diapain? Dari teman-teman FO itu juga ada di bagian namanya aircraft movement, flight movement seperti itu yang nanti mengatur pesawat ini di backup diganti dengan pesawat apa. Kemudian pesawat yang dari Denpasar pakai pesawat apa. Nah, itu dari teman-teman FO. Di situ teman-teman juga merencanakan pergerakan pesawat tersebut disesuaikan dengan kapabilitas pesawat dan juga runway yang akan didarati. Fasilitas. Banyak yang mau jadi FO, banyak gak sih kalau kayak gitu? Ya ampun. Banyak. Banyak ya Pak. Perempuan pun banyak sekarang. Oh ya ampun. Banyak ya. Pada mau ya sobat aviasi ya. Bahkan station manajernya Garuda. Station manajer Garuda yang ada di Amsterdam perempuan, Mbak. Perempuan. Dan backgroundnya FO ya. FO. Oh ya ampun. Sekarang perempuan go internasional gitu ya. Dengan FO go internasional. Go internasional gitu. Ya ampun. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu cita-cita lah untuk teman-teman kalau mau di dunia aviasi tapi saya takut terbang. Nah, bisa lah. Oke. Tapi pertanyaan saya ini paling sederhana aja, simpel nih. Kalau mau jadi FOO, IPA sama matematikanya boleh merah nggak sih? Kebakaran yang merah jadi. Dulu ada aturan. Kalau di IQ itu masih menyebutkan bahwa fisikanya mesti 80. Bahasa Inggrisnya mesti 80% nilainya. Jadi bukan angka 80 ya, tapi 80% dari 100% penilaian. Jadi minimal fisikanya 80, kemudian bahasa Inggrisnya mesti 80. Namun ke belakang di Indonesia itu sudah hampir tidak tergantikan dengan karena tidak ada aturan lagi. Requirement yang lain ya. Iya, ada requirement yang bisa menggantikan. Misalnya yang nilai raportnya masih merah masih bisa ada kesempatan. Tapi sebetulnya Mbak Dayang, ini kalau ngomong FOO, sebetulnya ilmu-ilmu dasar kok yang dipakai itu ilmu-ilmu dasar. Misalnya kayak misalnya kecepatan yang kuantum lagi Bapak susah amat Pak. Ini kecepatan yang sederhananya sama dengan V kali T. Jadi gerak lurus beraturan aja. Ilmu momentum Bapak susah Pak. Ilmu sederhana aja. Cuman orang udah ketakutan dulu mau masuk FO. Oke, jadi ada sekolahnya tapi ya Bang. Betul. Ada sekolah FO-nya, ada pelatihannya gitu kan ya. Betul sekali. Oke, boleh cerita Bang. Kalau sobat aviasi tertarik ya dengan kerumitan ya. Iya. Kalau memang pengen bikin hidupnya ini ya sulit ya dengan jadi FO silakan loh ya. Macam kesulitan lagi. Gimana Bang kalau mau bikin hidup sulit? Gimana Bang caranya Bang? Yang pertama memang tadi Pak Novening bilang untuk di Indonesia sendiri itu sudah diatur juga oleh regulator terkait umur dulu ini ada batasan umur dulu. Oh siap. IPA tadi yang IKO segala macam memang sudah kayaknya udah pinter ya. Gen Z sekarang sudah pinter-pinter lah jadi kan bisa belajar dari manapun. Nah kalau umur memang ada batasan. Batasan minimum ya. Minimum. Oke. Batasan minimum umur untuk menjadi FO ada 21 tahun gitu keadaan. Oh bukan kenapa 17 bukan 18 tahun? Iya kenapa Pak? Kalau pilot 18 tapi FO kok 21. Iya kenapa? Jadi kenapa angka 21 gitu ya? Betul. Jadi kenapa 21? Karena profesi FO ini kan profesi yang perlu kedewasaan. Jadi kita memplanning sebuah penerbangan. Sehingga kalau kita mau cheating, ini akan membahayakan sebuah penerbangan. Misalnya contoh nih ya, weathernya below minima, harusnya nggak boleh terbang kan. Tapi karena kita dipaksa sama penumpang, kalau kita nggak terbang nanti kita kena marah sama para penumpang. Yang memang butuh untuk ada di tempat tujuan gitu misalnya ya. Sehingga karena ada tekanan-tekanan seperti itu kita membohongin. Kita rubah yang tadinya weathernya harusnya visibility, kalau kita bicara visibility harusnya visibility-nya katakanlah 2000 meter. 2000 meter ya. 2000 meter. Tapi pada saat itu kurang dari 2000, harusnya kan nggak boleh terbang. Boleh. Tapi kita palsukan menjadi 2000 sehingga pesawat tetap terbang.
Ya. Gitu. oke. Nah, perlu kedewasaan semacam itu atau perhitungan-perhitungan pada saat kita menghitung sebetulnya payloadnya atau load yang bisa dibawa itu hanya 10 ton loh. Tapi karena ada kargo cukup banyak, kita bohongi jadi 12 ton. Ya. Kayak gitu-gitu. Sehingga sangat perlu kedewasaan. Oke, Sehingga kenapa- kedewasaan iya. secara usia dan Secara usia. ketetapan hati. Nah, Iya, iya, betul. supaya Jadi- nggak galau juga mana nih. Iya. Kenapa kalau cabin Bener, crew bener. boleh loh 18. Iya. FOO pilot boleh loh 18. Teknik boleh 18. Kenapa kok FOO mesti 21? Karena kita membuat planning yang tadi ruwet kayak gitu tadi. Perlu kejujuran, Bener. perlu kedewasaan supaya kalau nggak ada yang kita palsukan. Bener. Dan Seperti itu. fully in charge terhadap diri sendiri ya. Tanggung Oke. jawab itu. Karena itu jadi tanggung jawab dia kan untuk menghitung keseimbangan, menghitung runway itu perlu tanggung jawab. Sehingga dengan umur 21 diharapkan orang udah bisa bertanggung jawab. Dan umur 21 siap untuk uji nyali ke hutan. Oke, siap. Jadi jadi syaratnya adalah pertama umurnya usianya 21 itu untuk mendapatkan Baru masuk license-nya sekolah. ya. Baru masuk Iya. dulu, Mbak. Baru masuk dulu. Masuk sekolah. Oh, gitu. Iya. 21 baru masuk dulu. Oh, Ya, siap. dia 21 kan. Saya 21 saya siap menghadapi kerutan gitu kan. Oh, gitu. Nah, kemudian kalau di aturan kita setelah 21 tahun untuk jurusan sudah tidak Nggak ada lagi sebaiknya memang sebaiknya dari bidang IPA. eksak sebaiknya. Tapi sekarang kan yang ke depan kan rencananya sudah nggak ada IPA, IPS sudah ada. Tapi itu tadi kan karena rootnya berdasarkan angka dan perhitungan apalagi tadi balancing dan sebagainya ya memang Sebaiknya karena memang- harus akrab sama angka-angka Iya, gitu Betul. ya. Iya. Oke. Sebaiknya di bidang eksak. Oke. Itu apa lagi kira-kira? Kemudian Bang? karena kita berhubungan dengan prosedur dan juga berhubungan dengan banyak manusia juga dan banyak data juga yang sifatnya general, internasional gitu kan tadi. Jadi memang kemampuan untuk berbahasa Inggris dan membaca, mengartikan, menganalisa memahami bahasa Inggris juga sangat penting. Oke. Karena literatur belum ada yang bahasa Indonesia. Semua literatur pasti bahasa Inggris. Kecuali kalau nanti Pak Novianik pengen bikin buku dalam bahasa Indonesia. Didukung. Itu pun cuma ilmu-ilmu murni. Tapi kalau udah ngomong type rating, tipe pesawat kan belum ada yang bikinan benar. Indonesia. Karena pabrikan Jadi ya, Pak, ya? semuanya Benar, masih dalam benar. bahasa Inggris. Kalau nanti kita punya produk pesawat sendiri gitu kan, manualnya bahasa Indonesia, ya itu sangat membantu. Iya. Tapi oke. dengan keadaan sekarang diperlukan Iya. memang pemahaman bahasa Inggris yang cukup mumpuni. Gitu. Minimal dia bisa baca, paham. Dan Kalau pastinya ngomong- medical examination ya. Ya, Iya. itu juga. oke. Setelah selesai, secara skill dia udah dapet, umurnya juga sudah memenuhi. Lanjut lagi terkait dengan medical examination. Oke. Nah, berbicara medical examination yang dipersyaratkan sesuai dengan regulasi itu adalah medical examination kelas 3. Kelas 3. Betul. Oke. Sekolahnya. Dan yang paling penting adalah medical tidak boleh buta warna. itu Oke. dia. Terus tidak boleh Walaupun parsial? asimetri karena kita narik-narik garis. Iya, walaupun- ada penyakit mata yang kalau narik garis nggak pernah bisa lurus. Dan itu nggak bisa. Dan ada yang fail gara-gara itu. Walaupun buta warna parsial juga nggak boleh tuh. Ya Pak? itu parsial tadi. Parsial buta warna? Nggak bisa. Harus. Oh, I Ya. see. Karena mesti narik garis, kemudian mesti lihat chart dan sebagainya. Chart itu pasti berwarna sehingga nggak memungkinkan untuk orang yang parsial maupun asimetri tadi nggak bisa. Oke. Ya. Sekolahnya lama nggak? Tahunan nggak? Nah, Lumayan. ini sekolahnya memang kalau di Indonesia sendiri itu nanti dibagi ada dua proses. Yang pertama dia sekolah classroom dulu selama 3 bulan, kemudian dia nanti ada on the job training di lapangan selama 90 hari kerja ya. 90 hari kerja, Oke. bukan Sabtu Minggu. Iya, Jadi dia 90 hari betul-betul kerja. 90 hari untuk bekerja. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman itu sekitar kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan. 6 bulan. Jadi pasin aja supaya ingat gampang 9 bulan. 9 bulan. Jadi siap-siap Dalam kandungan. dalam kandungan kerutan nanti. Oke. Habis itu baru lahir. Oke. Baru lahir lah Nah nanti. di Indonesia ini kalau sobat aviasi pengen bener nih pengen mau gitu ya jadi tadi ikut dalam kerutan terus pengen jadi FOO gitu. Ada banyak sekolah FOO di Banyak. Indonesia Banyak. yang juga
ini Pak, apa Ya. namanya? Sekolahnya harus approve. Iya, terakreditasi. Jadi harus terakreditasi. 142 ya, 14 CSR 142 dia harus approve. Banyak ya Pak di Indonesia Ada ya? beberapa. Banyak, ada beberapa ya. Ada beberapa, Oke. Nanti silakan dicek ya. Oke, siap. Oh, nah tadi kan on job training berarti itu di-provide dari sekolahnya atau memang harus ngelamar di tempat-tempat kayak misalnya di Garuda Indonesia atau di mana itu gimana? Oke. Jadi untuk sekolah FOO sendiri atau training center FOO sendiri biasanya sudah di-approval oleh tim regulator DKPPU dalam hal ini. Kemudian nanti mereka akan melakukan kerjasama juga dengan airline seperti itu. Gitu. Iya. Kalau Garuda punya Garuda Indonesia Training Center, kebetulan punya dan juga sudah yang terafiliasi dengan Garuda seperti itu. Lagi Jadi, buka nggak Mas sekolahnya? Apa lagi buka nggak tuh? Stay tune aja ya nanti. Stay tune. Sudah disiapkan. Udah lama sekali nggak buka mereka. Oh siap, oke. Nah tadi kan kalau on job trainingnya berarti kan yang diatur adalah hari kerjanya. Betul, ya. iya. Sedangkan kalau lo sudah jadi aktif jadi FOO, diatur nggak jam kerjanya? Betul sekali. Jadi di FOO ini sendiri juga ada aturan bekerja, baik itu yang kita sebutkan duty time, kemudian ada rest time-nya juga sudah diatur. Jadi FOO itu untuk 7 hari kerja itu harus ada rest time satu hari atau 24 libur, jam ya. seperti itu. Dan juga untuk duty time-nya itu tidak boleh melebihi dari 10 jam kerja seperti itu. Oh, ketat ya, diaturnya ketat ya. Oh. Tapi lebih lama dibanding aturan pemerintah. Pemerintah kan 8 jam. Iya. Tapi kalau FOO bisa sampai 10 jam. Karena apa? Karena medicalnya juga diatur. Ya. Medicalnya mereka kan setahun sekali, 2 tahun sekali ya. Ya. Itu harus di medical sehingga dipastikan bahwa kesehatan teman-teman itu memang fit sehingga dia bisa kerja lebih dari standar yang diatur oleh pemerintah. Oh, Betul sekali. Ya. Ih susah ya, udah susah, kerjanya repot, Jamnya banyak. jamnya banyak, cuannya mungkin banyak juga ya. Kasih tahu nggak ya? Janganlah, Afiliasi ya. nanti aja abang traktir hostnya ya kan. Ya kasihan deh yang nonton ya kan, nanti aja. Oke, jadi terus nah kan udah dapat pelatihannya, dapat trainingnya gitu kan, udah dapat segala keruwetannya gitu kan. Itu harus diulang nggak? Harus Betul. diterus Ya, recurrent ada nggak? recurrent. Ada Ya rekamannya. ampun. Mungkin setelah OJT itu tadi, setelah berkeruwetan diuji lah. Kamu siap ruwet apa enggak oleh tim regulator ya Pak ya. Setelah Ada kompetensi cek ada lah. kompetensi cek, kemudian nanti Langsung lanjut, dikeluarkan. baru lisensinya bisa dikeluarkan. Oke, setelah Tapi sebenarnya yang ruwet-ruwet tadi banyak ya. Tapi jadi FOO itu juga bahagia. Bahagia Mbak. Karena kita bisa kemana-mana. kelihatan kok, kelihatan. Iya, Pak betul. Novi kelihatan sangat bahagia ya kan? Abang kelihatan sangat Iya, bahagia, itu dia. pastinya. Jadi kalau ada kayak dulu di Garuda ya, di Garuda kalau ada charter flight kan nggak ada FO di lokasi negara itu, mau nggak mau mesti ngirim ya, onboard tadi, FO onboard di sana, Bener. atau ada FO yang sudah stay di sana. Bener. Sementara kalau charter tuh aneh-aneh, Mongolia lah, Charter termasuk misalnya Libya untuk lah. entah untuk memang apa namanya alasan charter untuk Komersial, kenegaraan, ya, komersial, komersial, kenegaraan. Ya. atau Apalagi kalau bahkan untuk kenegaraan ya. bantuan ya, untuk Iya, bantuan iya. apa, Brazil. kemanusiaan Iya, ya, kayak gitu Pak Okta kan. ini udah kemana-mana. Gitu. Weh, ditunggu oleh-olehnya, ditunggu souvenirnya. Iya, Oke, betul, nah betul. jadi terus berarti termasuk memang juga tadi kan tadi yang terkait flight apa namanya flight preparation dan flight followingnya juga kan tadi yang diceritain yang ke daerah konflik dan mana-mana atau ya. yang segala macam itu kan juga bagian dari Iya, tugas dan tanggung betul, jawab betul, ya. betul. Oke. Nah tadi kan udah nih, tadi kan berarti Bang Okta bohong nih sama aku. Tadi katanya bersusah dahulu bersenang-senang kemudian. Ini tadi sepanjang ini yang ceritain yang susah mulu nih ya kan. Nggak, Pak Novi senang-senangnya juga banyak. Ini ada senangnya nih Mbak. Jadi yang senang-senangnya after kita dibohong. salah monitor, kemudian ada memastikan. Memastikan itu yang pertama memastikan penerbangan yang kami rencanakan, yang kami dispatch itu safe landing, kemudian sesuai. Kemudian memastikan juga perusahaan kita untung nih gitu dengan penerbangan ini. Dan terakhir memang memastikan bagaimana penumpang nyaman, memastikan bagaimana on time. Nah, senengnya di situ Mbak terakhir. Wah, mulia ya ketika tugasnya semuanya ya. sudah pasti safe, sudah pasti penumpang nyaman, perusahaan untung, terus juga penerbangan on time, itulah nanti kebahagiaannya Mbak. Ya. Setelah kerumitan itu ada kebahagiaan di situ. Weh, mulia
sekali Apalagi ya. kita kayak misalkan penerbangan haji, kita bisa memberangkatkan orang Perhatian haji, haji. kemudian memberangkatkan orang Iya. charter kemarin pada saat COVID kita membawa bantuan, kemudian membawa vaksin juga. Itu salah satu alasan kemudian Itu kemanusiaan yang itu tadi menjadi- ya. kita juga on board di benar-benar. situ dalam itulah kebahagiaan setelah kerumitan tadi. Jadi gampang susah kan? Susah Susah gampang. gampang. Gitu kan. Jangan kebalik gitu kan. Iya benar-benar. Tapi disitulah jadi kebahagiaan seorang FO ketika sudah berhasil melewati kerumitan-kerumitan tersebut dan juga Benar. melaksanakan, memastikan safety-nya sudah berjalan sesuai, itu suatu kebahagiaan Wih, FO. terima Tidak kasih. ternilai ya Pak ya kebahagiaannya Pak ya. Terima itu kasih. kebanggaan Mas. tersendiri kalau Wih, nggak salah. pastinya. Kalau mission accomplished, itu dah. Wih. Sudah sangat Mantap, bahagia. mantap. Oke, Sobat Aviasi, jadi kalau nih Sobat Aviasi berusia lebih dari 21 tahun ya. Iya, Oke, betul. sehat jasmani dan rohani, terus kemudian setidaknya mengerti bahasa Inggris ya, able to speak and written English, in English gitu. Terus kemudian menyukai kerumitan dalam hidup gitu kan ya. Terus mau willing untuk setiap tahun untuk selalu mengkarenkan diri ya, Ya. mengkarenkan diri untuk semua type rating gitu kan ya. Terus kemudian memang itu tadi mau memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat tadi yang seperti tadi Bang Okta bilang, silakan loh apply loh jadi FOO gitu kan. Dengan pastinya ini tugas mulia banget tadi katanya kan ya gitu. Kalau tadi katanya oh ternyata kami telah berkontribusi ya terhadap perusahaan gitu kan. So jadi nih kalau nanti mau ketemu lagi nih sama Mas Okta gitu kan ya. Terus kalau nanti mau ketemu lagi sama Pak Novi, jangan lupa nih di share ya kan, subscribe, like and comment di official DKPPU di semua platform ini kita semua di YouTube, ada di TikTok dan ada di berapa lagi. Oke. Nah, kan dibikin susah sama kerjaan udah ya kan, dibikin susah di sini dong ya kayaknya biar seru kan ya, iya kan. Pak Novi, Ujungnya nanti bahagia ya berarti. Habis susah ujung-ujungnya bahagia. harus bahagia dong. Ya Betul. siapa yang nggak bahagia kalau nggak di podcast kita kan ya Pak Novi ya? Iya, setuju. Setuju kan ya Pak Nov? Setuju. Oke. Jadi tadi tuh kita udah menjelajah nih ya kan di ketinggian berapa ribu kaki ngomongin tentang FOO nih. Nah sekarang nih waktunya kita landing nih. Hayu kita kerjain tabu kita untuk salam podcast nih. Ya Gimana nih kan? salam podcast ini? Nah, jadi nanti nih Pak Novi sama Bang Okta nanti nengok ke sana, lihat ke sana. Nah, kalau nanti saya bilang salam podcast DKPPU nih, podcast DKPPU, nanti Bang Okta sama Pak Novi bilang di Aviation Talk. Hayu gayanya, saya nggak ngerti nih gayanya FOO gimana ya? Happy kah, centil kah, lincah kah, gimana nih? Hayu kita keluarkan gayanya FOO yang paling keren berarti gimana? Jadi kalau saya bilang podcast DKPPU di Aviation Talk. Boleh. Oke, yuk. Ayo. Podcast DKPPU di Di Aviation Aviation Talk.